Oke, halo semuanya. Sekarang kita ada di pod berapa ini? Pod 5, sesi 5 di hari kedua PyCon ID 2021, PyCon ID 2021. Sekarang di sini kita ada Mas Arya Suseno atau biasa disebut Mas Uno ya. Nah, jadi Mas Uno ini kita akan membawakan uh, materi atau akan membawakan talks dengan judul Headless Web UI Automation Test with Python and Google Colab. Sebentar. So let's get Mas Uno to the stage. Halo Mas Uno. Halo. Oke, apa kabarnya Mas Uno? Alhamdulillah sehat. Oh, oke. I think semuanya akan ganti ya. Kita hapus dulu aja ya angkanya Mas Uno. Oke. Gak apa-apa. Oke, Mas Uno mungkin udah siap untuk bawainnya. Oke, siap. Oke. Yang mau di-up yang mana dulu Mas Uno? Yang slide? Yang slide dulu. Nanti Oke, yang sekitar slide ya. beberapa slide nanti aku minta lihat tampilin 1-2 video. Oke, Mas Uno, thank you. Jadi sebenarnya moderatornya sekarang tuh Mas Bima. Jadi ada Mas Bima di sini yang akan melanjutkannya nanti. Silakan Mas Uno lanjut dulu. Halo Mas Bima. Silakan Mas Uno, stage-nya untuk Mas Uno. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah ada di pod berapa nih? Pod 5 ya. Oke, kali ini aku mau bahas sesuatu yang ini untuk yang dasar sih sebenarnya. Mau bahas soal automation. Kalau dari judulnya sih ini Headless Web UI Automation Test with Python dan Google Colab. Ya, ini judulnya. Oke, kita mulai perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Karena kan tak kenal maka tak apa. Oke, nama aku Arya Suseno, biasanya dipanggilnya Uno, jadi di sini aku sisipin nama tengah Uno. Ya benar, aku manusia non-IT yang terjebak di dunia IT. Kalau diceritain panjang ya, yang jelas aku bukan lulusan IT. Tapi nggak apa-apa. Saat ini aku kerja di Sinbad sebagai quality engineer, baru aja masuk. Terus aku juga punya kegiatan lain, yaitu sebagai founder dari sebuah komunitas kecil, PyAuto ID namanya. Di sini kita bahas soal automation menggunakan Python ini di grup Telegram ya. Namanya founder belum tentu, jadi founder itu kan artinya kan penemu, nemu belum tentu jago. Jadi yang lain di dalam yang lebih oke gitu. Terus kegiatan yang lainnya, aku sebagai konten kreator kecil-kecilan, YouTuber kecil, nyoba-nyoba ini channelku namanya Ide Jongkok. Di situ aku bahas soal sama, masih automation, web UI atau mobile atau API di situ semua menggunakan Python, gitu. Itu perkenalan singkatnya. Ya, kan tadi kalau misalnya kita balik ke slide pertama nih ya, penjelasannya kan headless web UI automation test. Jadi kita mau bahas soal automation test, tapi, untuk sementara bukan untuk sementara sih, jadi kita perlu tahu automation itu apa. Mungkin di sini ya banyak teman-teman yang emang udah, berkecimpung di dunia automation menggunakan Python atau menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Tapi di sini aku coba jelasin, kali aja ada yang masih mau nyoba-nyoba atau mau kenal lebih dekat soal automation. Nah ini ya penjelasannya soal web automation. Ya yang jelas di sini ini bahasa Inggris ya. Aku mungkin kalau definisi secara, apa ya, secara subjektif dari aku sendiri, jadi web automation itu adalah sebuah konsep ya untuk menggunakan software robot atau, bot biasanya kita bilang itu biasanya melakukan sebuah action atau tugas atau sebuah proses yang, dalam sebuah web browser atau web application. Jadi yang diotomasi itu bisa web browser-nya dan atau web application. Jadi ada beda nih antara web browser sama web application. Jadi kalau web browser itu ya kegiatan misalnya scroll, misalnya, maximize, minimize, atau nge-close window dari browser-nya itu web browser yang diotomasi. Tapi kalau web application berarti elemen-elemen yang di dalam sebuah web application-nya, seperti itu. Nah, itu kegiatannya tuh seperti apa ya? Aku ada contoh videonya sih, bisa minta tolong, Mas Bima boleh di-up. Ya. Aku mau up satu atau 2 video. Oke. Siap. Yang ini kah? Ya.
Ya, ini contoh automation yang jadi aku nggak ngeklik apa-apa, jadi itu browser-nya jalan sendiri. Jadi aku lagi main sebuah game, ya dan lihat sini sebuah game Piano Tiles, tapi akunya nggak megang apa-apa, jadi dia secara otomatis ngejalaninnya. Ini kalau bisa dibilang mungkin cheating ya, tapi ya ini salah satu bentuk otomasi. Itu satu video contohnya, dan video kedua ada lagi, bisa minta tolong lagi Mas? Ya. Nah, ini contoh automation menggunakan Udah aman Mas koneksinya? sudah, sebentar, Oke, tadi oke. aku mau lagi ya. Siap. Oke. Ya, ya udah nggak apa, slide-nya aja. Videonya udah Oke. selesai. Oke. Silakan dilanjut, Mas. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, soal web automation. Tadi udah lihat contoh videonya juga, web automation itu seperti apa. Tadi ada yang contoh soal mobile automation dan soal web automation di, laptop atau di PC menggunakan browser. Oke. Nah, selanjutnya itu biasanya automation itu kalau biasanya aku kan sebagai seorang software tester, itu menggunakan automation itu untuk, testing software. Jadi bisa berupa web apps atau mobile apps atau juga biasanya API. Nah, automation testing ini mungkin sebelum-sebelumnya ada teman-teman kita yang udah bahas juga, kemarin kalau nggak salah Mbak Devi ya, di Pod 3 aku sempat nonton juga. Nah, jadi kita menggunakan automation itu untuk testing. Jadi biar lebih apa, kenapa menggunakan automation untuk testing? Satu, biasanya untuk melakukan regresi dari dalam sebuah SDLC kan dia ada, tahap yang namanya testing. Jadi, sebuah produk atau sebuah web apps itu bakal perlu dites dulu nih sebelum naik ke, dirilis ke production. Jadi kalau misalnya ada hal-hal misalnya harus ada dites regresi, jadi regresi itu seperti ngetes keseluruhannya, kalau misalnya ada fitur baru masuk, itu tes semua keseluruhannya, itu kan butuh makan waktu yang cukup lama ya kalau ngetes semua fiturnya. Jadi kalau dengan menggunakan automation testing ini, itu akan menghemat waktu. Jadi kalau menghemat waktu berarti juga menghemat biaya, seperti itu. Nah, di sini, biasanya aku gunain library dari Python, namanya Selenium. Sebenarnya Selenium ini bisa dipakai dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Di sini ada Python, ada Java, ada C# ada Ruby, ada JavaScript, ada Kotlin. Nah, tapi di sini ya kita akan menggunakan Python, seperti itu. Ya, selain Selenium, untuk Python sendiri ini, untuk automation-nya sendiri kita menggunakan library lain, yaitu PyTest. Jadi kalau misalnya untuk automation web aja atau mengautomasi aja itu biasanya kita cukup menggunakan Selenium, terus menggunakan Python dan menggunakan, WebDriver. Tapi kalau untuk, testing, kita perlu tambahan satu library lagi itu namanya PyTest. Untuk operating sistemnya, dari semua framework ini bisa digunakan untuk menggunakan Windows, Linux, atau macOS. Untuk browser sendiri, Selenium juga bisa, dijalankan menggunakan browser Chrome, Mozilla, Safari, ataupun Edge. Untuk text editor-nya, biasanya kita pakai ini macam-macam ya, ada Visual Studio Code, ada Sublime, ada Atom, ada PyCharm, dan banyak lagi. Ataupun ada yang pakai Nano, ada yang pakai Vim, itu bebas, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti apa? Tapi mungkin di sini aku mau share screen sedikit, contohnya itu seperti apa. Oke, layarku udah kelihatan belum ya? Nambah satu screen lagi ya, Mas ya? Boleh aku mau share screen. Yang Bisa sebelah sini. dicoba? Yang ini Ya, kah? ya. Oke, sorry. Oke. Oke, ini contoh, udah kelihatan ya? Aman, aman. Mungkin aku gedein sedikit.
Jadi ini contoh sederhana banget untuk sebuah automation test. Nah, ini di sini kan bisa dilihat aku pakai Selenium, aku ngimport Selenium from Selenium import WebDriver, terus kita import PyTest. Jadi ada 2 library sini yang dipakai, ada Selenium WebDriver sama PyTest. Itu cara nginstalnya biasa sama seperti, package dari Python yang lainnya, biasa pip install Selenium atau pip install PyTest untuk kedua library ini. Terus kita butuh yang namanya WebDriver, kita pakai Chrome driver namanya. Itu biasanya diinstal bisa masuk ke dalam browser, nanti, kita cari Google aja namanya Chrome driver, seperti itu. Tinggal di-download aja terus tinggal diinstal di PC kita. Untuk selanjutnya ini aku contohin sedikit ya, misalnya kalau misalnya kita mau mengautomasi nih, contoh aku di sini mau mengotomasi ini alamatnya PyCon ID, webnya PyCon ID. Jadi misalnya kalau bisa dibaca di sini, kita menggunakan menggunakan ininya, apa namanya ini, browser-nya kita pakai Chrome, terus ini untuk menghilangkan sedikit, log yang tidak dibutuhkan, di sini browser Chrome, lalu URL yang mau kita otomasi di sini adalah pycon.id, ya. Terus kita di sini ada sebuah function, di mana kalau kita menggunakan PyTest, kita perlu PyTest itu ada beberapa, apa ya, persyaratan gitu kalau untuk menggunakan tes. Syarat pertama itu nama file dari PyTest, file untuk testing tersebut harus diawali dengan kata-kata tes. Seperti ini, tes headless Chrome, terus, bagian function-nya, jadi kalau misalnya dalam dunia testing nih ada yang namanya test case-nya, jadi ya hal-hal skenario-skenario yang mau dites, itu biasanya kita bikin sebuah function. Nah, function-nya itu juga harus diawalin dengan kata tes, seperti ini. Nah, ini tes PyCon ID, kita driver.get, berarti kita mau narik atau mengambil atau menampilkan sebuah halamat web yaitu PyCon ID get URL. Terus setelah itu ketika nanti itu sudah muncul, namanya testing kan kita mau pastiin nih, web yang kita buka ini benar apa enggak gitu kan. Biasanya untuk secara sederhananya seperti ini dulu ya, untuk biasanya kan ini kan untuk pemula ya, jadi, sederhananya seperti itu. Jadi buka webnya udah kebuka, ini webnya beneran nggak nih, webnya PyCon ID? Kalau misalnya bukan, dia itu harus bagaimana, kalau misalnya benar, dia harus gimana. Jadi ada istilah yang namanya pass dan istilah namanya fail. Jadi kalau pass, oh berarti webnya benar, yang dibuka itu emang benar webnya PyCon ID. Kalau fail berarti, oh ini yang web yang dibuka ini salah atau ada sesuatu dari, web itu ternyata bukan PyCon ID, seperti itu. Nah di sini kita ambil cara mudahnya aja, ini yang kita cari adalah adalah title-nya. Jadi gini, aku contohin sedikit, jendela baru. Oke, misal kita buka PyCon ID, ini kan kalau misalnya secara manual kan kita buka PyCon ID, dia bakal muncul tampilan seperti ini kan. Untuk memastikan emang bener yang dibuka ini PyCon ID atau bukan, kita coba misalnya kita memvalidasinya atau mengekspeknya itu dengan menggunakan kita yang gampang aja nih ya, kita pakai title-nya aja. Jadi kalau misalnya kita buka alamat ini, title ini yang harus kebuka. Cara cek title-nya ya kita inspect aja, klik kanan inspect, nanti biasanya kalau kita menggunakan Chrome atau menggunakan, Mozilla atau Edge atau yang lainnya, kita cari di inspect element. Nah di sini kan dia title, dari title pasti adanya di head kan. Kita cek head title-nya seperti ini, Python Conference Indonesia 2021. Nah teksnya itu harus seperti ini, kalau misalnya teksnya beda sedikit itu bakal, testing-nya bakal jadi fail. Seperti itu. Jadi di sini aku masukin assert ini untuk validasinya Python Conference Indonesia 2021. Lalu setelah itu driver quit, jadi bakal nutup. Oke, kita coba mulai buka terminal. Untuk menjalankan PyTest biasanya nih ya, biasanya kita tulis aja PyTest, lalu nama filenya. Karena ini filenya cuma ada satu di dalam sini, jadi kita coba tulis PyTest aja atau tambahin -v. Kita coba ya. Getter.
dia akan buka browser-nya secara otomatis, lalu dia mengecek apakah ini webnya benar apa enggak. Kalau udah selesai harusnya dia bakal nutup. Nah, dia bakal nutup. Seperti itu sih sederhananya. Jadi nanti hasilnya akan pas. Seperti itu sederhananya untuk melakukan web automation testing. Tapi, oke, sekarang kita balik lagi ke slide aku. Oke, tapi seandainya kita ternyata nih nggak punya PC atau laptop yang mumpuni untuk melakukan ini. Misal aja gitu kan, "Oh, aku mau belajar untuk automation, gimana ya caranya?" Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu kan. "Oh, aku mau belajar automation, tapi aku nggak punya laptop yang mumpuni, atau PC aku kentang, atau kayak gimana gitu. Oh, nggak bisa nginstal apa, atau aku biasanya mainnya di warnet," gitu kan. Kayak gini nih, misalnya kita mainnya di warnet. Jadi kalau di warnet kan kita nggak bisa nginstal macam-macam dong biasanya. Tapi kita mau misalnya, nggak punya PC di rumah, kita mau belajar ngoding atau belajar automation Python nih, gimana nih? Ya di warnet, atau biasanya aku punyanya cuma handphone doang nih, ini gimana? Nah, masalahnya adalah untuk Selenium itu kita membutuhkan memang PC karena membutuhkan browser, dari PC gitu, dari PC atau laptop, ya kan. Misalnya mobile phone user, dia ternyata nggak bisa. Karena kayak tadi kan aku pakai, text editor, pakai Visual Studio Code, seperti itu. Nah, itu solusinya gimana ya? Nah, di sini kita akan balik kita akan welcome to ngakalin-ngakalin edition. Jadi gimana cara ngakalinnya? Untuk gimana ya Bang, kita mau automation nih, kayak tadi ternyata nggak punya PC yang mumpuni, atau ya pakai handphone doang bisa apa enggak gitu. Ya, cara ngakalinnya itu ya adalah kita coba pakai yang namanya Google Colab. Ini kalau di penjelasannya seperti ini, bahasa Inggris. Aku ngambil dari ini, research Google. Penjelasannya ya kalau misalnya secara sederhananya Google Colab ini biasanya teman-teman data scientist atau data engineer yang pakai Google Colab gitu, atau biasanya, dosen-dosen atau, para akademisi menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab ini biasanya untuk machine learning juga bisa. Nah, itu bentuknya Google Colab itu seperti Jupyter Notebook, bukan seperti sih, memang Jupyter Notebook Service gitu. Nah, kita bisa gunain si Google Colab ini untuk mengotomasi Selenium. Jadi, tapi ada masalahnya lagi. Kalau misalnya kayak tadi kan aku coba, misalnya running lewat, Visual Studio Code. Nah, itu dia kalau misalnya dijalanin kan di running, dia akan muncul, browser-nya, seperti itu. Tapi kalau di Google Colab gimana cara munculin browser di dalam browser? Itu sesuatu hal yang sulit bukan? Jadi, kita coba ngakalin-ngakalin gimana caranya Google Colab ini bisa berjalan. Oke, aku coba share screen lagi ya. Oke, maaf Mas Bima, aku mau share screen lagi ya. Aman-aman. Oke, terima kasih. Oke. Siap. Oke, thank you Mas Bima. Oke, ini kan tadi pakai ini, ya tadi kan aku jalanin, kalau misalnya jalanin gini kan, dia bakal buka browser-nya, tapi gimana ya caranya? Supaya nggak perlu VS Code ini, nggak perlu text editor yang lain, kita tetap bisa mainin, gitu. Nah, caranya adalah gini, nah ini biar jalan dulu, oke. Caranya adalah kita coba buka browser, ini ya, bekas yang tadi. Kita coba buka yang namanya Google Colab. Search saja deh Colab gitu kan. Nih, welcome to Collaboratory. Loading agak lama, nggak apa-apa. Jadi aku udah bikin satu file sih. Nanti kan kalau misalnya kita masuk Google Colab, dia bentuk akan seperti ini. Kalau teman-teman yang baru mau mulai, tinggal new notebook aja. Nanti mulai lagi bikin gitu kan. Tapi kalau sini aku udah bikin, kita coba buka filenya. Oke.
Nah, bentuknya Google Colab kalau ya mungkin teman-teman udah banyak yang familiar juga pakai Google Colab, tapi kalau yang belum familiar di sini dia bentuknya seperti Jupyter Notebook. Jadi seperti ada sel-selnya, di sini ada sel code sama sel untuk teks. Untuk code sendiri biasanya kan kita langsung masukin, sintaks-sintaks dari Python itu sendiri ke dalam sel ini kan, lalu di-running-nya bisa per selnya. Jadi misalnya satu sel ini dijalanin terus, lanjut bisa ke sel berikutnya. Biasanya sih di sini juga kita bisa nambahin teks. Jadi ya, misalnya yang ini untuk apa, jadi penjelasannya di sini. Kalau misalnya di Visual Studio Code kan kita harus bikin komen-komen, kalau di sini kan enggak, kita bisa bikin teks, seperti itu. Enak sih untuk belajar sama untuk, sharing lagi itu sangat enak banget. Nah, tapi kan kita mau coba nih, nah ini Google Colab juga bisa aku udah coba, Google Colab itu bisa dijalanin lewat handphone juga, gitu. Kita bayangkan Google Colab ini adalah sebenarnya adalah sebuah PC juga atau mungkin di sini bisa dibilang adalah sebuah instance dari cloud dari Google punya. Ini kita coba cek ya, kalau misalnya kita mau berinteraksi, kalau sini kan langsung ke apa ya, sintaksnya langsung kita masukin sintaksnya si Python. Tapi kalau kita mau interaksi sama si instance-nya atau si Google Colab punya ini, kita coba langsung pakai biasanya tanda seru atau pakai tanda, apa sih, tanda persen, gitu. Ini coba kita lihat Python version-nya ya dulu ya. Nah ini version 37, oke 3712. Nah, sebenarnya sama nih, apa yang udah ditulis ini ya jadi kita perlu nginstal Selenium, PyTest, sama Chrome driver-nya, kayak gitu. Jadi ini bisa diinstal, kita nggak ngebiasakan standar pip install Selenium dan macam-macam, kita pakai tanda ini, tanda, apa nih, persen sama tanda seru, seperti itu. Ini untuk install Selenium-nya, ini untuk install PyTest-nya, ini untuk install Chrome driver-nya. Ini kita coba running, coba satu-satu aja dulu ya. Dia bakal collecting semuanya, dia bakal ngedownload lagi. Tapi ngedownload-nya nggak ke PC kita atau nggak ke laptop kita atau nggak ke handphone kita, tapi ngedownload-nya ke cloud-nya Google, punya Google Colab. Apa, nggak lama, biarin aja. Semoga bisa jalan. Oke, sambil nunggu ini, dia bakal save juga. Biasanya kan kita bisa jalanin langsung ini filenya ini kan, bentuknya Jupyter ya. Ini IPyNB ini itu extension-nya Jupyter Notebook. Kita mau kalau untuk PyTest, kita perlu buat sebuah file. Nah, kan kita perlu kalau misalnya di sini, kita perlu jalanin dengan menggunakan komen PyTest spasi -desv gitu kan. Tapi kalau untuk di sini kita nggak bisa jalanin itu kalau misalnya filenya bentuknya Jupyter Notebook. Jadi kita perlu ini kita coba cek dulu kita posisinya di mana ya, di Google Colab ini ngakal-ngakalin, oh kita di dalam folder di dalam directory konten, kita coba cek dulu di dalam directory konten ini, dls, ada satu folder lain, kita coba bikin, satu folder atau satu directory, namanya test auto. Oke, ini udah jadi. Jadi di dalam konten ini ada test auto, folder kita jalan. Kita udah cd ke sini, jadi kita posisinya udah di dalam folder test auto ini. Terus file yang tadi kita buat di sini, yang di sini nih, kita coba kopas ke Google Colab ini. Nah, ini kan dikopas semua, udah. Nah, tapi kan ini sebenarnya kalau kita langsung running itu bisa. Cuma nama filenya seperti ini nggak bisa di testingnya mungkin automation-nya jalan, tapi testingnya nggak jalan. Kita perlu bikin, satu keseluruhan sintaks ini jadi sebuah file. Jadi tambahin di sini, tambahin tanda apa deh ya, tanda si persennya ini double, terus file, spasi, nama file Python-nya. Jadi ini kalau di running dia bakal nge-writing si file baru ini. Di file ini, sintaks ini akan ada di dalam file ini. Terus kita coba cek dulu filenya udah jadi apa belum, udah ada di sini. Nah, baru kita mulai jalanin testingnya dengan seperti sama kayak tadi, PyTest -v, spasi nama filenya, ini traced-back. Aku tambahin flag traced-back short biar kalau misalnya ada error jadi traced-back-nya nggak keluar semua. Python spasi -m, spasi -m, spasi PyTest. Ini coba kita running ya.
runningnya sama? Udah pas, seperti itu. Nah, kita nggak butuh jadi kita nggak jalanin Visual Studio Code. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya butuh file ini, aku udah taruh juga di link yang sama di situ, jadi bisa coba-coba atau tinggal di-copy aja, atau bisa modifikasi semaunya teman-teman gimana gitu. Nah, ini udah selesai, file masih ada kan, kalau misalnya mau dicoba lagi, di-running lagi, ya kita bisa ini aku tambahin di sini, kita hapus dari file yang udah dibuat tadi, dan direktori juga dihapus lagi, boleh. Seperti itu. Jadi ketika kita mau running di Lotus lagi, itu bisa. Seperti itu singkatnya. Singkat banget kan? Cara ini sebenarnya cara ngakalin banget. Kalau misalnya teman-teman mau nanya, "Oh ini filenya bikin PyTest seperti apa?" Mungkin aku nggak bisa jelasin di sini ya, karena aku juga pemula juga. Jadi bisa aku buat beberapa video sih di YouTube, jadi bisa bisa dilihat di sana juga untuk menggunakan PyTest secara dasar. Seperti itu, kunjungin aja Ide Jongkok. Oke, jadi itu untuk, sedikit dari aku. Jadi aku mau balik lagi ke slide lagi. Oke, jadi ya secara singkatnya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga membantu. Let's automate everything with Python. Terima kasih. Oke, mantap jiwa Mas Uno. Insightful sekali ya, automate everything with Python. Ngeri. Oke, ini ilmu baru banget sih buat saya secara pribadi, karena meskipun saya di data scientist itu pakai Python, tapi saya nggak pernah main-main yang ranah-ranah software engineering gini, nggak tahu. Jadi sebenarnya ngakal-ngakalin gitu, Mas. Gimana caranya nih, kita nggak punya PC nih, kita di warnet, gimana caranya nih kita bisa bikin automation gitu. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mas yang Ya. sudah ada di sini. Oke, saya share ya nanti. Oke. Yang pertama ini dari siapa nih? Dari Hardeva Rogonondo. Apakah ada service atau setup tertentu untuk menghubungkan Google Colab dengan eksternal hardware, Mas? Ini kan kita jalanin, kalau misalnya kita jalanin ini di Google Colab ya semua filenya, semua setupnya itu ada di dalam Google Colab-nya. Jadi kalau misalnya udah jadi nih, kita udah bikin di Google Colab, mau ditarik gitu ke eksternal hardware kita atau ke PC kita gitu atau ke device kita, ya tinggal buka aja Google Drive, nanti kan filenya ada di situ. File Python-nya juga yang tadi dibuat sebelum dihapus ya, itu bisa ditarik juga di situ. Jalanin oke, berarti terintegrate di situ Mas ya. Terintegrate semuanya di dalam Google Colab. Oke, mantap. Terus ada pertanyaan lagi ini dari Mas Felix, VP Samosir. Ya. Mas boleh selling collab-nya? Boleh. Aku taruh sebenarnya di deskripsi di bawah mestinya ada sih. Aku taruh di folder yang sama. Tapi kalau misalnya nanti butuh, aku artinya abis ini ada di room speaker ada ya. Paling aku bisa. Iya, ada room di Ask to Speaker, ada sih ya. Atau nanti bisa aja sih langsung connect LinkedIn-nya Mas Uno, PM Ya, Mas. Boleh, ada LinkedIn, ada Instagram, ada YouTube. Atau kalau punya Telegram bisa masuk ke channel itu, ke grup itu juga nggak apa-apa. Di Pi Auto ID ya. Oke. Gitu ya Mas Felix ya, bisa lewat ini, ada banyak channel lah untuk mendapatkan itu. Mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ini dari Edo Pratama. Kalau scraping file pakai Google Colabs itu bisa di-save nggak ya ke Google Drive? Nah, semua file yang dijalanin di Google Colab ini semuanya bakal masuk ke Google Drive, dan file Google Colab ini juga ada di dalam Google Drive kan, jadi semuanya bakal ada di situ. Kayak gitu. Hasil misalnya mau scraping bisa pakai Selenium scraping atau pakai Beautiful Soup, aku belum pernah coba sih, tapi kalau dengan cara yang sama harusnya sih itu bisa. Jadi kita pastiin dulu posisi folder kita tuh ada di mana ya. Bisa tadi pakai tanda persen PWD ya. Pakai sintaks Linux kalau misalnya kita pakai tanda seru, atau pakai
tanda persen itu bisa kita jalanin semua di Google Colab. Kalau misalnya ini PyTest-nya juga gagal, fail, biasanya kan dia melakukan screenshot. Hasil screenshot-nya juga itu, masuknya ke dalam Google Drive juga, seperti itu. Jadi semuanya bisa di-save ke Google Drive. Gitu. Oke, berarti poinnya itu sebenarnya kalau kita udah menggunakan Google Colab ya udah terintegrasi ke semua fitur-fitur di Google ya. Iya, betul. Oke. Begitu Mas Edo. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget yang tanya ya. Mantap, mantap. Dari M. Fahmi Saifuddin. Mau tanya, kalau pakai Google Colab berarti nggak perlu install WebDriver ya, Mas? Nah, untuk WebDriver-nya tadi kita install di Google Colab-nya. Gitu. Oh, atau tadi mungkin ada, nanti bisa dilihat deh di kalau file tadi aku share gitu kan di Google Drive, itu bisa lihat di sel keberapa itu ada pip install, driver, jadi yang Chromium itu driver-nya untuk Chrome. Kenapa pakai itu, setelah aku coba-coba sini kan trial and error, eee web driver yang itu yang paling stabil sih. Jadi misal pakai Gcode driver atau pakai yang lain, itu masih kurang, jadi aku pakai itu, untuk amannya sih, gitu. Oke, oke, oke. Lalu ini ada lagi nih Mas, pertanyaan dari Mas Rizky. Jadi Google Colab ini lebih cocok buat untuk design automation test ya? Maksudnya apakah Google Colab itu bisa untuk run automation test dalam skala yang lebih besar gitu Mas? Nah, ini kan konteksnya kan pemula, berarti belajar. Jadi tadi aku konteksnya itu buat teman-teman yang mau belajar baru mau mulai belajar, tapi kendala dari device gitu kan. Jadi bisa pakai Google Colab. Ya emang untuk presentasi automation test itu oke, tapi kalau untuk tes skala besar yang misalnya udah pakai OOP nih, testingannya misalnya, terus yang dites juga test case-nya juga banyak, itu enggak, ya untuk skala besar itu nggak rekomen sih, gitu. Jadi kalau misalnya untuk belajar aja, terus misalnya automation-nya masih kecil-kecil, 1, 2 test case, itu masih masih oke, gitu. Oh, berarti ini cocok kalau misalkan kita mau belajar awal-awal masalah QA testing gitu, itu bisa banget ya pakai ini. Tapi kalau untuk ranah yang lebih scale up lebih gede, kayaknya itu perlu more terus yang lebih lebih Itu rumit memang lagi ya. harus pakai text editor yang beneran sih. Nah, untuk pengenalan oke lah ya gitu. Untuk pengenalan. Oke Mas. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi nih. Bentar Mas. Wah. Dari Komod sedang typing. Ya kan ada lagi. Oke. Yang ini dari Muhammad Fahmi Saifuddin. Saya pernah lihat ada Selenium IDE yang versi browser extension itu bisa generate code Python kah Bang? Itu apa fungsinya? Saya nggak pernah pakai soalnya. Oh, Selenium IDE yang biasanya kita, extension Chrome ya? Biasanya kita misal cari extension Chrome, ya itu ada Selenium IDE. Jadi kan Selenium tuh ada 3 atau 4 produk kalau nggak salah, ada Selenium Web Browser, ada Selenium IDE, ada Selenium Grid. Nah, Selenium IDE ini biasanya tuh dia sistemnya itu kalau misalnya teman-teman yang tahu pakai Catalan atau Cypress, dia ada sistem recording. Jadi apa yang sudah kita lakukan misalnya di browser kita ngeklik apa gitu, misalnya buka web apa, ngeklik login atau ngeklik textbook apa, nah itu apa yang kita kerjakan di situ dia bakal nge-record, terus dia bakal, bisa di-running lagi, dia bakal merepetisi apa yang udah kita lakukan tadi, termasuk waktunya atau kayak persis. Nah, cuman masalahnya adalah kalau untuk versi IDE ini, iya bisa ditarik jadi file Python atau file yang bahasa lainnya ada, bisa. Cuma masalahnya adalah, semua kalau misalnya terkait ada masalah di dalamnya itu ada di dalam iframe atau, ada di dalam ada modal pop-up di situ atau yang lain-lainnya di situ akan kendalanya bakal ada di situ sih. Jadi takutnya elemen yang diklik itu bakal ngaco atau seperti ya sebagai macamnya gitu. Dan juga elemen yang biasanya kalau untuk ini pengalaman pribadi untuk Selenium IDE itu misalnya kita pakai, elemen, kan kalau misalnya Selenium itu kan ada web element gitu ya, web element itu yang pilih itu biasanya kan ada ID, ada kelas, ada lain-lain. Nah, dia biasanya menyeragamkan semuanya ke CSS selector atau ke expat gitu. Itu agak bikin jadi masalah sih ke belakangan nantinya.
karena expect ya ada penjelasannya, expect itu butuh waktu lebih lama atau bisa membuat jadi runtime error segala macam, gitu. Tapi kalau untuk penggunaan yang sederhana yang emang bukan untuk testing yang lebih gimana, ya baiknya sih ya boleh juga pakai ID dan emang bisa dijadiin file Python, tapi harus diedit ulang lagi, gitu, harus dicek lagi, kayak gitu. Ya, semoga membantu. Oke, sip. Semoga membantu ya Mas Fahmi jawabannya. Sepertinya ini udah tidak ada pertanyaan lagi nih, Mas. Mungkin closing statement aja mungkin, Mas. untuk mungkin untuk orang yang mau ini aku mau belajar QA nih. Oke, buat yang mau belajar jadi software tester atau jadi QA, mulai belajar dari sekarang kapanpun nggak masalah, mau pakai Python itu enak banget. Kalau ini tenang aja, saya baru belajar Python itu umur 28 tahun sekarang. Itu umur nggak masalah, jadi mau belajar kapanpun, mulai kapanpun bisa asal ada kemauan. Nah, itu sih. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol bisa langsung cek channel aku atau bisa DM aja ke Telegram atau Instagram, gitu aja. Thank you. Oke, sip. Terima kasih Mas Uno. Jadi guys, belajar tidak mengenal umur ya. Gas aja selama ada waktu, ada kesempatan. Gas. Gas aja udah. Oke, kalau gitu sesi ini bisa ditutup dan sampai jumpa semua. Bye-bye. Sampai jumpa. Dadah.